Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Awalia dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019 dengan NIM 19872006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester di sejarah ekonomi. Yang pertama, saya akan menjawab tentang perekonomian Indonesia dari setelah kemerdekaan menggunakan sebuah bagan. Berikut merupakan bagan-bagan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, yaitu yang pertama, pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharman dengan 40 tahun jangka waktu yang dikembalikan. Yang kedua, konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Pemakmuran yakni Insinyur Darmawan Mangkusomo. Kemudian pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi yang merupakan inisiatif waktu itu Menteri Dr. Akagan. Kemudian rencana Kasimo merupakan rencana produksi 3 tahun dan Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR. Yang kedua, saya menjawab soal kedua mengenai perekonomian pada era pandemi. Pertumbuhan ekonomi pada masyarakat di desa saya sekarang lumayan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Setelah PPKM Jilid 2, banyak juga dari tetangga saya yang kondisi ekonominya jauh lebih membaik dengan faktor seperti membeli mobil baru, renovasi rumah, dan mengadakan pesta acara keluarga. Sebagian besar tetangga saya yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan karyawan dengan jabatan yang cukup tinggi, dan juga sebagian berprofesi sebagai tentara dan juga berjualan. Saya menjawab soal nomor 3. Sistem perekonomian di desa saya menggunakan teori mikro, yaitu dikarenakan pelaku usaha di desa saya lumayan sedikit, dan yang membuka warung sembako juga tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar seperti beberapa minimarket atau supermarket. Yang keempat, sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila, yaitu secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 dari ayat 1 sampai ayat 4. Yang ayat satunya berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, kekayaan alam yang kandungannya di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini juga diatur oleh undang-undang. Kemudian nomor 5, dampak ekonomi pada COVID. Dampak yang pertama sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Masyarakat juga mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas secara ekonomi. Pengetatan di beberapa sektor dari aturan PPKM sendiri memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk jawaban ulangan akhir semester ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.